Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali memperkuat kehidupan kita dengan memohon pertolongan Tuhan. Kita membaca terlebih dahulu renungan pagi hari ini agar kita bisa mampu dikuatkan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus belajar untuk takut akan Tuhan, agar kami bisa ditunjukkan jalan untuk bisa kami merawat kehidupan, melewati pergumulan hidup. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Kamis 15 Juli 2021. Renungan pagi bertajuk Takutlah akan Tuhan. Teks bacaan diambil dari Lukas 12 ayat 5. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudara-saudara, kita pasti punya pengalaman takut atau ketakutan. Pengalaman takut, perasaan takut adalah sifat manusiawi. Ketakutan muncul ketika kita melakukan kesalahan. Apalagi dalam keadaan pandemi corona saat ini, kita semua memiliki ketakutan yang luar biasa. Setiap orang atau setiap saat kita diancam oleh penyakit yang makin hari menyebar kemana-mana. Sudahlah kita takut dengan ancaman pandemi. Kita juga takut mengikuti anjuran mengikuti vaksinasi karena melihat ada orang yang meninggal dan memiliki penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya setelah divaksin. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak benar-benar tahu apa penyebab hal tersebut terjadi. Bisa saja kita memberi pendapat masing-masing, karena kita tidak dapat kita pungkiri bahwa sudah banyak orang yang mengikuti vaksin dan keadaannya baik-baik saja. Tuhan Yesus dalam Lukas 12 memberi pengajaran khusus kepada murid-muridnya. Dua hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah mewaspadai kemunafikan Farisi. Kemunafikan itu ibarat ragi yang membuat adonannya rusak. Dan nasihat yang kedua adalah agar murid-murid jangan takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Tuhan Yesus bagian yang kedua, supaya murid-murid jangan takut kepada siapapun di dunia ini yang dapat memenjarakan mereka. Tetapi takutlah kepada Tuhan yang mencabut nyawa mereka. Lukas 12 ayat 4 memuat demikian. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian
tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saudaraku, di dalam ketakutan kita saat ini, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa Allah bersama kita, memberi kesehatan, umur panjang, dan yang kita perlukan dalam hidup kita sebelum pandemi. Dialah Allah yang bersama dengan kita yang pada saat pandemi sekarang ini. Perbandingannya, lihatlah Yesaya 46 ayat 4 yang berisi, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai pada masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Allah yang dulu dan sekarang tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada di pihak kita, apapun yang terjadi dan sampai kapanpun. Untuk itu, saudara-saudara, firman Tuhan nas kita hari ini berkata, takutlah akan Allah yang memiliki kuasa atas kehidupan kita. Allah yang telah menciptakan kita, memeteraikan kita, bahwa kita adalah milik Allah, dan hanya Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Kemudian, memberi tugas mulia untuk memuji dan memuliakan Allah. Taat dengan perintah Allah. Takut akan Allah bukan supaya kita ketakutan dan bersembunyi dari Allah. Tetapi rasa takut yang kita miliki adalah tindakan dan perbuatan kita harus selalu memperhitungkan dan menghormati keberadaan Allah. Hidup kita tidak boleh lagi sesuka-suka hati kita. Rasa takut kepada Allah mendorong kita untuk bersekutu dan menumbuhkan rasa hormat cinta kepada Allah. Kita takut apabila kita jauh dan tidak lagi mengenal cinta kasih Allah. Ketika hanya Allah lah yang berkuasa atas kehidupan kita, apakah yang perlu kita takutkan? Firman Tuhan hari ini mengajak seluruhnya buat kita, saya dan saudara-saudara, merenungkan kembali bahwa tidak ada kuasa lain yang berhak atas kehidupan kita. Tidak ada kuasa yang boleh mencelakakan kita. Rasa takut kita terhadap semua yang terjadi di dalam kehidupan kita akan dikalahkan dengan ketakutan kepada Dia, Sang Pemberi kehidupan dan yang berkuasa atas hidup tersebut. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau menjalani kehidupan kami. Ajari kami dan seisi keluarga kami untuk takut kepadamu, agar hidup kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta.